محمد نبينا بنور حالينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Sekarang gini aja. Alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya, karena saya yakin tidak ada. Jadi tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Uang ini akan menjadi milik Anda, 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Dalil mengenai larangan untuk mengucapkan hari Natal jelas secara sharih itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Yang di dalam Al-Quran itu di sana ada larangan jangan ucapkan hari Natal. Atau dari sekian jumlah hadis Nabi SAW, di sana juga ada larangan jangan ucapkan hari Natal. Tidak ada. Jadi makanya kalau ada yang minta, mana dalilnya tidak boleh ucapkan hari Natal? Kalau bisa ditunjukkan dalilnya, maka dikasih bonus 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Jelas tidak ada. Yang jelasnya dalil yang zahir, sharih, jelas itu tidak ada. Cuma pertanyaan ini jelas orang yang bertanya adalah orang yang tidak memahami agama. Saya balik bertanya, misalkan tanya sama taruhlah yang beredar itu di video-video, ada yang bertanya. Saya balik bertanya kepada orang yang bertanya itu, yang meminta bahwa tunjukkan dalil dari Al-Quran mengenai larangan untuk tidak boleh mengucapkan hari Natal. Bisa salah, saya balik bertanya lagi, tunjukkan dalil bagi saya dari Al-Quran maupun hadis. Hadis yang mengatakan tidak boleh mencabut gigi istrimu secara menyeluruh. Ada tidak? Tidak ada. Misalkan Zaid punya istri itu Aminah. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis yang menyebutkan bahwa Allah melarang untuk mencabut giginya si Aminah secara menyeluruh. Tidak ada. Cuma kenapa dilarang dalam Islam? Karena itu masuk dalam kategori zalim, gigi tidak sakit, gigi tidak goyang, kemudian Aminah tidak bersalah, sedang tidur dia, datang suaminya atau orang pakai nepang atau tang itu, dicabut giginya semua. Kenapa tidak boleh? Karena itu masuk dalam kategori zalim. Dalil mengenai tidak boleh berbuat zalim dalam Al-Quran banyak, dalam hadis juga banyak. Sama juga seperti itu mengenai dalil larangan menyebutkan hari Natal itu, ya jelas tidak ada. Cuma kata-kata Natal itu kan selamat hari Natal.
diartikan sama orang-orang atau para ulama atau para pakar bahasa mengatakan hari Natal itu adalah hari lahirnya Yesus. Paham tidak? Jadi kalau kita ucapkan selamat hari Natal, berarti di situ ada pengakuan dari kita umat Islam mengenai hari di tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Kalau nomor satu, Yesus dianggap sebagai Tuhan. Jelas pengakuan orang Muslim lewat ucapan selamat hari Natal, ucapan selamat hari Natal berarti di situ dari segi keyakinan dan akidah orang Islam mengakui bahwa Yesus yang dianggap sama orang Nasrani sebagai Tuhan itu juga orang Islam mengakui karena ada ucapan selamatnya. Kalau dianggap Yesus itu sebagai Nabi Isa alaihissalam, dilarangnya tetap masuk dalam kategori larangan. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak disebut dengan sebutan Yesus. Dalam hadis-hadis Nabi SAW juga tidak pernah Nabi menyebut Nabi Isa dengan sebutan Yesus. Jadi bisa jadi yang dimaksud Yesus sama orang-orang Nasrani bukanlah Nabi Isa. Paham tidak? Yang ketiga alasannya adalah kalaupun betul itu Nabi Yesus itu adalah Isa, maka belum ada yang bisa membuktikan secara pasti itu bahwa Nabi Isa lahirnya tanggal 25 Desember. Berarti pengakuan kita sebagai umat Islam dengan mengucapkan selamat hari Natal itu berarti kita di situ masuk dalam kategori berbohong. Maka dari 3 alasan tadi jelas. Alasan yang pertama, kalau Yesus adalah Tuhan, kemudian kita ucapkan selamat, berarti kita menganggap bahwa Yesus juga Tuhan. Jelas dalam Al-Quran dilarang. Menganggap Allah, menganggap selain Allah sebagai Tuhan, dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Dan dakwatnya para nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, di sana dalam dakwat mereka itu ada larangan untuk membuat sekutu dengan Allah. Jadi orang yang syirik buat sekutu dengan Allah, maka nanti orang itu na'udzubillah keluar dari Islam. Jadi, yang kedua tadi, kalau misalkan Nabi Isa kan kita menyebut Nabi Isa dengan sebutan apa? Isa atau Masih ibnu Maryam sebagaimana dalam Al-Quran. Atau kita panggil Isa alaihi salam, seperti itu. Oke, kalau kita mengatakan selamat hari Natal, yang dimaksud oleh orang Nasrani adalah Yesus, dan kita tidak meyakini kalau Yesus itu adalah Nabi Isa, berarti di situ juga kita terjebak dalam kebohongan. Dalam Al-Quran Allah larang untuk berbuat bohong dari segi perbuatan, tidak boleh berbohong, ucapan juga tidak boleh. Ancaman bagi orang yang berbohong dalam Al-Quran adalah ala la'natullahi alal kadzibin. Sungguhnya laknat Allah ke atas orang-orang yang berbohong. Yang ketiga juga begitu. Maka si Abu Jandal, jadi kami bukan musuhmu, jelas kami bukan musuhmu, tetapi kami selalu berharap kamu dapat hidayah. Walaupun kamu selalu menyakiti umat Islam, menyakiti Islam, tidak mengerti juga kami apa sebabnya.
Nah, kami berharap mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kamu, kemudian dikasih petunjuk oleh Allah untuk kamu, dan kamu bisa mendapatkan taufik dari Allah agar supaya bisa bertobat dan selamat dunia akhirat. Ingat, kami umat Islam tidak menjadikan orang di luar Islam sebagai musuh abadi. Tidak. Orangnya tidak pernah dimusuhi. Yang dimusuhi hanya akidahnya saja. Karena itu bagian perintah dari Al-Quran. Makanya kalau kita jumpa orang Nasrani di jalan, tidak pernah, selagi orang Nasrani itu tidak mengganggu, tidak pernah diambil batu, dilempar, tidak. Bahkan dalam doa-doa kami berharap orang Nasrani itu dikasih petunjuk sama Allah. Sama juga dengan orang Yahudi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW saat melihat orang Yahudi meninggal dalam keadaan agama Yahudi tidak masuk Islam, beliau meneteskan air mata. Karena dalam akidah, keyakinan beliau bahwa ini orang akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Jadi kita sebagai umatnya juga belajar mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Terus kita tidak memusuhi siapa-siapa. Tidak memusuhi siapa-siapa. Jadi mudah-mudahan ya Abu Janda ini dikasih hidayah sama Allah, dikasih petunjuk sama Allah, diberi taufik oleh Allah agar supaya bisa bertobat, dan mudah-mudahan sebelum meninggal ya sudah beres urusan dia dengan Allah, dan ke depan nanti di akhirat kalau sudah masuk Islam kan selamat ya, selamat gitu. Nah, musuh abadi hanya satu, yang pertama adalah iblis. Paham tidak? La'anatullah alaih. Kalau orang-orang di luar Islam masih kemungkinan jadi orang baik lewat jalur masuk Islam. Tetapi kalau tidak masuk Islam jelas-jelas bahaya yang minta ampun. Bahaya untuk selama-lamanya. Atas dasar itulah jumhur ulama mengatakan bahwa berpendapat bahwa mengucapkan hari Natal hukumnya haram. Walaupun sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Dia kita hati-hatinya kita ikuti jumhur ulama. Jumhur ulama yang melarang agar supaya tidak mengucapkan hari Natal seperti itu. Jadi simpan saja uang itu 50 juta. Kami tidak butuh uang 50 juta dari permintaan yang salah. Paham tidak? Dari permintaan yang salah, simpan saja dipakai. Kami berharap satu saja, semoga Allah kasih hidayah untuk kamu, dan ke depan kamu jadi orang yang taat, orang yang baik, dan mudah-mudahan bisa selamat dunia akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi.